Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat datang di episode pertama BEM Podcast Station bersama Purwagala Let's Talk. Yang dimana nih ya, pada hari ini aku akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Yang pastinya bareng narasumber yang luar biasa yang sekarang sudah ada di depan aku gitu ya. Dan beliau adalah Kang Eri ya, dan juga beliau merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 April, dan tentunya obrolan kita kali ini insya Allah akan sangat menarik banget ya Kang Er ya. Dan juga mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku pengen nyapa dulu Kang Er nih ya. Halo Kang Er. Ya, halo Kang Arfan. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kang Arfan baik-baik saja ya. Cuman kalau misalkan sedikit terkait mental mungkin agak sedikit keganggu. Agak sedikit keganggu atau agak sedikit melemah nih? Melemah. Agak juga terganggu sih. Tergantung ya, karena mungkin terlalu banyak kegiatan atau terlalu banyak kesibukan yang memang menjadikan mental Kang Eri ini lemah nih. Terganggu bukan berarti lemah. Ya. Oke, karena mungkin perlu kita ketahui juga nih, Kang Er adalah orang yang sangat sibuk gitu ya, karena telah terpilih menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 April, ataupun bisa kita sebut juga Presiden Mahasiswanya Universitas 11 April gitu ya. Dan juga telah aku spill dikit gitu ya tadi, tapi aku juga pengen kenal lebih detail lagi, kenal lebih akrab lagi bersama Kang Eri ini ya Kang Er gitu. Boleh. Dan kalau misalkan aku kenalnya Kang Er adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas April, tapi mungkin aku pengen tahu nih kesibukan Kang Eri itu apa selain dari kuliah, selain dari mungkin menjadi ketua ataupun menjadi istilahnya mah presiden mahasiswa gitu ya di Universitas 11 April ini gitu Kang Er. Ya, gini Kang Arfan, R itu salah satu mahasiswa juga. Tentunya gitu ya. Iya, di udah Universitas pasti 11 gitu ya. April udah tentu pasti banget. Udah pasti banget. Cuman kalau misalkan di fakultas Eri ke fakultasnya Teknologi Informasi, terus jurusan dari Teknik Informatika. Seperti itu. Selain kesibukan Eri di BEM, Eri juga lagi senang-senang bermain sama teman-teman klise, kelompok literasi dan seni. Itu memang memfokuskan untuk kajian, diskusi dan lain sebagainya, karena memang Eri merasa itu adalah kebutuhan Eri pribadi. Seperti itu. Dan juga sebelumnya Kang Arfan kita juga belum punya sekre. Iya. Gitu ya. Jadi kita minjem dulu sekrenya yang FIB buat diskusi dan lain sebagainya. Terus juga Eri pengen pengen totalitas Kang Arfan di BEM itu sendiri, karena memang ini kan BEM pertama ya. Iya. Ini BEM pertama, saya pengen totalitas. Kemarin juga kita standby di kampus, standby di sekrenya FIB hampir 2 bulan gitu. Kenapa Eri standby di sini? Karena memang takutnya ada permasalahan yang harus Eri selalu standby di situ, diselesaikan secara cepat. Eri selalu ada di sini gitu loh. Kalau misalkan teman-teman butuh, Eri selalu ada di sekre. Nah gitu. Karena mungkin Kang Eri ini merupakan orang yang penting sekali gitu ya. Ya Kang Eri ya, bisa kita katakan sangat penting gitu di kampus Universitas 11 April ini gitu kan ya. Saya malu kalau jadi mungkin harus selalu standby gitu ya di kampus Universitas 11 April ini. Takutnya nanti mungkin ada hal yang perlu didiskusikan mungkin ya terkait dari organisasi BEM Unsap sendiri ataupun mungkin dari yang lain-lainnya gitu. Nah, mungkin selain dari kesibukan dari di luar organisasi BEM Unsap ini gitu kan tadi mengikuti klise gitu kan. Tapi ada lagi mungkin kesibukan lain atau kegiatan yang lain di luar perkuliahan, Kang? Kalau misalkan untuk di perkuliahan sih sebenarnya saya tuh kerja di usahanya orang tua. Cuman untuk sekarang saya lebih membatasi itu semua sih, karena memang kembali lagi Kang Arfan, saya pengen fokus di BEM, saya pengen totalitas di BEM, karena bukan hanya tentang BEM itu sendiri gitu loh, tapi terkait mahasiswa yang lainnya, terkait ormawa yang lainnya yang memang kita harus siaga, yang harus kita cepetin beres-beres. Kayak gitu. Mantap sekali Kang Er. Meskipun harus bertanggung jawab di organisasi BEM Unsap ini, tapi Kang Er sudah bisa meluangkan waktunya kerja juga nih. Kerja juga harus fokus juga mungkin ya kuliah di FTI gitu kan. Dan selain itu juga harus bisa bertanggung jawab, harus istilahnya mah bisa mengayomi
anggota-anggota dari organisasi BEM Unsap ya Kang. Ya, apalagi kan kalau misalkan untuk hima yang ada di Iya. Unsap itu kan ada 14 ya. Terus ditambah mungkin 2 hima yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam. Itu kan kemarin-kemarin walaupun kita baru dibentuk Iya. sekitar 3 bulan Kang Arfan, itu banyak sekali undangan-undangan ke BEM. Kita juga nyempetin hadir, kita hadir bahkan 2 hari nanti ke depannya akan ada undangan ke Dharma Raja. Seperti itu. Makanya dari itu ya aku tadi sebut Kang Eri ini adalah orang yang sangat sibuk gitu Ya. kemana-mana selalu diundang gitu udah dari berbagai fakultas gitu ya, dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga yang lainnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang pengen ngobrol, yang pengen curhat bareng Kang Eri ya gitu. Jadi langsung aja mungkin dikontak dulu ataupun nanti ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Biar menyempatkan waktunya Kang Eri ya, bisa menyempatkan waktu. Sama saya juga lagi di UKM Kajis. Cuman kalau misalkan di UKM Kajis sih lebih lebih menyempatkan saja. Kalau misalkan memang benar-benar free, saya hadir. Kalau misalkan memang ada undangan ataupun ada pekerjaan di BEM ya saya ke BEM dulu. Oke. Lebih ke Lebih ke prioritas utama saya itu di BEM. Oke. Meskipun memang banyak sekali undangan dari luar ya Kang Eri ya terkait ketua BEM ini gitu ya, dan juga mungkin Kajis itu kajian Islam ya, Kajian Islam. Kajian Islam. Dan mungkin nih Kang tadi kita udah spill dikit terkait BEM. Nah, aku pengen nanya juga nih karena Kang Eri ini baru pertama mungkin ya menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya di Universitas 11 April ini. Nah, aku pengen tanya nih kesannya itu seperti apa sih gitu? Kesannya sih banyak sekali. Banyak sekali. Bisa diungkapkan dengan kata-kata? Mungkin ada beberapa yang gitu bisa, ya. ada beberapa juga yang enggak sebenarnya. Okay. Cuman ya ini kan BEM pertama ya, Iya. ataupun Universitas 11 April yang pertama, yang dulunya sekolah tinggi sekarang jadi fakultas, yang dulunya sekolah tinggi yang sekarang jadi universitas. Mungkin banyak sekali yang harus kita benahi terkait apapun itu yang memang harus kita benahi. Salah satunya mungkin terkait regulasi, terkait hal-hal yang lainnya, ataupun terkait egosentris dan lain sebagainya. Yang memang tujuan Eri di BEM, Eri tuh pengen ini loh universitas kita gitu loh. Yang memang dulu-dulunya sekolah tinggi, yuk kita istilahnya move on lah. Sekarang mah udah universitas Unsap gitu. Kalau misalnya dulu mah Unsapan mungkin ya. Tapi ya karena udah memang dulu tuh kalau misalkan di masyarakat Sumedang ya, dulu tuh Unsap tuh sebenarnya udah dulu. Iya. Sebenarnya SK Unsap bener-bener Unsapnya tuh baru tahun sekarang. Seperti itu di tanggal 21 Juli kemarin kalau nggak salah. Dan mungkin jadi kebanggaan buat kita juga ya Kang Er ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena sekarang sudah menjadi universitas gitu, dan mungkin semoga Universitas 11 April ini gitu ya bisa dikenal lagi luas gitu ya, lebih luas lagi oleh para masyarakat se-Indonesia mungkin ya. Gitu. Amin. Dan juga mungkin yang saya tahu gitu ya, mahasiswa di Universitas 11 April ini tidak hanya dalam Sumedang aja Kang Er ya. Tidak hanya di dalam Sumedang aja. Kemarin juga ada yang dari Majalengka, Indramayu, bahkan dari Kalimantan juga ada. Papua juga gitu. Ada juga banyak sekali. Jadi mungkin meskipun Unsap waktu itu belum menjadi Unsap betul gitu ya, tapi sudah dikenal oleh masyarakat banyak gitu ya. Dan mungkin sekarang dan menjadi kebanggaan juga mungkin buat Kang Eri nih sebagai presiden mahasiswanya Universitas 11 April. Klarifikasi dulu Kang Arwan. Klarifikasi dulu. Hmm. Sebenarnya saya nggak mau terpaku oleh diksi, oleh titel sekalipun. Kalau misalkan teman-teman mau manggil saya ketua BEM, mangga. Kalau misalkan teman-teman mau manggil saya presma, mangga. Terus kalau misalkan di luar dari forum ataupun di luar organisasi, sebenarnya tuh saya lebih seneng disebut Bray. Bray Eri. Oke, mungkin kalau misalkan ketemu bareng Kang Eri, gitu ya di luaran sana, langsung aja sapa dengan kata-kata Bray gitu ya. Bray Eri gitu ya. Biar kelihatan lebih akrab ya Kang Eri, biar kelihatan lebih akrab. Tapi kalau misalkan di lingkupnya organisasi ataupun forum mungkin bisa presiden mahasiswa ataupun ketua Papres lah ya. Seperti karena itu. kan kita di BEM itu sendiri ya, kita belajar terkait etika organisasi seperti itu. Jadi ya kalau misalkan di dalam forum, di dalam organisasi, baik itu ke BEM itu sendiri ataupun ke organisasi-organisasi yang lain, ya kita pakai terkait etika organisasi itu. Apalagi mungkin Kang Eri ini sudah dikenal oleh masyarakat Unsap mungkin ya, mahasiswa-mahasiswi Universitas 11 April. Saya juga nggak tahu itu universitas gitu saya ya. juga nggak tahu kan. Karena memang kan dari Unsap ini sendiri mahasiswanya hampir 6.000 gitu ya. Iya.
Terus BEM baru pertama Mhm. gitu ya. Terus juga BEM ini sendiri baru terbentuk sekitar 3 bulan Kang Arfan. Jadi saya nggak tahu nih Pada kenal atau enggak. Ya. Tapi sebisa Itu. mungkin karena mungkin telah banyak undangan gitu ya yang masuk ke Kang Eri, sebisa mungkin mereka juga udah pada kenal nih ya ketua Amin. BEM-nya siapa gitu kan, presiden mahasiswanya siapa gitu. Masa iya gitu mereka mengundang ketua tapi nggak tahu namanya siapa gitu kan. Gitu kan. Jadi biar lebih lebih akrab juga nanti kalau misalnya di luar nih ya, buat teman-teman semua yang kalau misalnya nanti ketemu sama Kang Er langsung aja disapa gitu. Boleh. Dengan kata-kata bray dulu. Bebas ya. Mau bro, mau bray. Bray aja sih. Oh, bray aja. Nggak, Biar bro. kelihatan lebih akrab ya Kang ya. Biar kelihatan lebih bestie banget gitu ya sama Kang Eri. Apalagi mungkin buat teman-teman semua menjadi suatu kebanggaan juga bisa kenal dengan ketua BEM Unsap gitu. Saya juga bangga nih bisa gitu. berbincang-bincang langsung Kang Er. Oh gitu. Serius, aku bangga sekali bisa berbincang-bincang langsung bersama istilahnya mah ya itu tadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 April, karena mungkin tidak bisa tidak semua orang bisa ngobrol langsung secara dekat gini gitu ya. Iya. Bersama Tapi Kang. kalau misalkan mau mah tinggal calling-calling aja Boleh. atau ke sekre deh. Nah, Kita selalu standby di sekre. Kalau Oke. misalkan nggak ada saya ya ada Pak Wakil. Gitu. Oke, gitu ya, karena mungkin sibuk banget Kang Eri gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang bisa menyempatkan waktunya ngobrol bareng aku nih ya, ngobrol-ngobrol santai di hari Minggu ini, meskipun hari Minggu gitu ya, tapi tetap menyempatkan waktunya. Makasih banget Kang Eri gitu ya, meskipun weekend gitu ya Kang Er. Iya, karena kan yang adainnya kan dari BEM itu sendiri. Betul banget, betul. Masa saya nggak datang? Iya, harus bertanggung jawab gitu ya. Ini juga. Gimana Nah, gitu? mungkin Kang Er sedikit mungkin spill terkait dari prospek kerja itu sendiri Yang dari mungkin BEM. di BEM. Iya, yang dari BEM Unsap sendiri. Kemarin akan kita dilantik tanggal 9 Maret Kang Arfan, berarti tanggal 11 Maretnya Eri langsung pergi ke rektor itu ya. Pak, saya pengen ngadain acara seminar gitu loh. Saya punya relasi ABCD kata Eri teh. Sayang sekali kalau misalkan dilewatkan. Iya. Dengan berbagai resiko, ya kita ambil resiko itu bersama teman-teman BEM dan alhamdulillah kita ngadain acara seminar Kang, seminar nasional, dan alhamdulillah yang hadirnya tuh sekitar 400 orang. Dan Wow. itu juga bukan hanya mahasiswa Kang, tapi melainkan SMA, SMK ataupun pondok pesantren yang ada di Sumedang. Oke. Seperti itu. Pokoknya selain dari mahasiswa, banyak sekali peserta yang benar-benar antusias gitu Ya, ya, Kang, alhamdulillah. mengikuti seminar nasional itu. Dan mungkin kita kerjasama bareng Wirausaha Muda ya, kalau nggak salah. Iya, Wirausaha Muda Nusantara gitu. Dan itu seminar senasional dan dihadiri sebanyak 400 peserta. Yang Menjadi datangnya suatu- juga Pak Syafi'i Effendi. Nah, Pak Syafi'i Effendi. Nah, mungkin menjadi suatu kebanggaan juga nih gitu buat organisasi mahasiswa BEM Unsap sendiri gitu ya, bisa berkolaborasi ataupun kerja sama bareng gitu ya, bareng Wimnus gitu. Apalagi dari Kang Erinya sendiri gitu ya, pasti bangga banget gitu. Alhamdulillah Kang. Apalagi tapi mungkin dari persiapannya terkait seminar gimana? Persiapannya sih sebenarnya diksi itu udah lama kan saya persiapkan. Cuman saya bisa utarakan ke rektorat kan setelah saya dilantik ya, karena legalitas saya kan setelah dilantik gitu. Jadi ya kita punya space waktu yang cukup sebenarnya. Oke, dan mungkin alhamdulillahnya gitu ya Kang Er, karena kalau nggak salah waktu itu kita mengadakan seminar masih dalam pandemi gitu ya kalau nggak salah. Iya. Masih belum usai Belum sepenuhnya usai gitu ya. sepenuhnya. Masih belum usai sepenuhnya, tapi kita bisa melaksanakan kegiatan seminar nasional. Oh iya, dengan terus juga Kang 400 Arfan peserta. terkait yang seminar nasional itu pakai masker semuanya, hand sanitizer udah ada. Awal Hes kan yang ada di Unsap gede banget ya Kang. Gede banget. Kapasitasnya tuh sekitar 1000-an. Masih ada space lah. Yes. Jadi nggak terlalu berdekatan juga. Kita tetap stay prokes, terus juga ada surat dari yang luar, entah itu dari kepolisian ataupun dari yang lainnya kayak gitu. Pokoknya mah acara itu benar-benar legal. Legal dan juga mungkin diizinkan ya, dan Ya, diizinkan. alhamdulillahnya memang kita selalu tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun memang Apalagi di sini ada fakultas Fikas. bukan lagi Dia tuh yang gitu. kayak, Pak ini Harus awas gitu. ini awas nih, jangan sampai ada apa-apa nih gitu ya. Persediaan hand sanitizer gitu ya. Ya, pokoknya apapun harus dipersiapkan kalau misalkan berkaitan dengan kesehatan. Iya, Saya salut sama teman-teman dari Fikas. apalagi pesertanya sebanyak 400 nih, dan juga mengundang narasumber yang memang sangat luar biasa ya Kang Er. Waktu
pada waktu itu gitu. Dan juga memang pastinya kita juga selalu memberikan peringatan gitu ya kepada para peserta, dan juga antusias dari mereka juga sangat luar biasa gitu Ya, kan. alhamdulillah. Tidak hanya fokus mendengarkan, tapi mereka juga sangat aktif banget gitu. Karena memang itu kan seminar motivasi kan. Nah itu dia, termotivasi gitu kan ya sama Pak Syafi'i Effendi gitu. Nah Kang Er, selain dari kegiatan seminar nasional itu, mungkin ada lagi yang sudah dilakukan sama BEM Unsap? Terus setelah itu teh kebetulan Kang Arfan, karena memang bertepatan juga dengan isu-isu nasional, entah itu BBM, entah itu minyak goreng dan lain sebagainya. Yang lagi booming ya waktu itu. Ya. Bukan lagi. Iya, itu tuh sebenarnya sempat ragu sih Kang Arfan, Iya. kita mau demo gak sih di Sumedang gitu. Nah itu betul sekali. Mau turun langsung apa enggak gitu ya. Iya, terus juga dan akhirnya daripada kita bingung dan lain sebagainya, ya kita cari dong, kita riset. Iya. Dan akhirnya kita ke Bandung dulu, ikut demonstrasi yang ada di Bandung, kita ikut diskusi, ikut kajian, kita bahkan baca press release yang ada di Bandung itu seperti apa. Kalau misalkan memang yang ada ditanyakan, saya tanyakan. Terus setelah dari sana saya merasa kurang puas Kang Arfan. Kurang puas, jadi saya pengen ke yang daerah lain deh gitu loh, ke Jakarta langsung. Saya pengen langsung ya. kajian-kajian mereka seperti apa, diskusi-diskusi mereka seperti apa. Dan setelah dari Jakarta itu tanggal 11 April, di tanggal 12-nya saya memantapkan untuk demonstrasi di Sumedang, karena iya, salah satu tujuan daripada demonstrasi itu sendiri kan lebih ke education public politics sebenarnya. Terlepas dari kesalahan ataupun kekurangan pas demonstrasi kemarin. Seperti itu kan. Mantap banget gitu ya, udah sibuk tapi tetap memikirkan itu ya. Bener sih, karena memang kan itu tugas kita sebenarnya. Iya, betul banget. Dan sebagai masyarakat ataupun warga negara yang baik ya. Iya. Kayak gitu. Perwakilan masyarakat gitu ya, kita sebagai mahasiswa gitu harus Iya. terjun langsung gitu, apalagi saat itu sedang booming-boomingnya gitu. Terkait juga kalau nggak salah, selain dari BBM ada juga harga minyak goreng itu naik ya. Terus isu penambahan konstitusi. Nah, itu. Kayak gitu banyak lah pokoknya. Terus Betul. juga harga PPN 11%. Iya. Walaupun naik 1% ya. Cuman kan situasinya kurang tepat lah, karena kita menghadapi Idul Fitri yang memang kan tradisi-tradisi masyarakat Indonesia tuh beli pakaian ya. Sedangkan kan kalau misalkan untuk baju itu tuh termasuk ke dalam PPN yang 11%. Iya. Baju lebaran ya. Iya, baju Dan kalau nggak salah waktu itu aku bedug, Kang. Ya, baju bedug ya. Kalau nggak salah waktu itu aku dengar gitu ya. Karena waktu itu aku juga nggak ikut terjun langsung gitu ya. Aku dengar demonstrasinya itu dilaksanakan ketika bulan puasa ya. Itu mungkin gimana tuh rasanya demonstrasi ketika bulan puasa. Capek Haus mungkin ya? Capek, haus, cuman ada kenikmatan kan. Karena istilahnya kita berdemonstrasi, menyuarakan pendapat pribadi, menyuarakan pendapat teman-teman sesuai dengan konsolidasi, tapi tetap kita puasa. Itu jadi sebuah jadi sebuah achievement buat diri saya pribadi sebenarnya. Betul. Jadi kenikmatan gitu ya. Saya orasi dan lain sebagainya. Kan orasi bisa dikatakan dengan suara keras ya kan. Itu pasti menghabiskan tenaga juga gitu kan gitu. ya. Cuman ya setelah itu ya alhamdulillah gitu lah Kang, ada kenikmatan yang memang khusus diri saya pribadi saya dapat. Lancar tapi ya aman. Alhamdulillah. Itu, dan mungkin kegiatan di dalam kampus terkait dari seminar tadi udah dilaksanakan gitu kan, berkolaborasi juga bareng BEM Unsap, terus demonstrasi juga kita terjun langsung gitu kan. Dan mungkin kalau nggak salah aku juga pernah dengar, bukan pernah dengar sih, aku juga ikut serta dalam kegiatan upgrading skill nih. Iya, karena kan Arfan juga anggota BEM gitu. Iya, tapi Masa nggak sekarang ikut? iya gitu. Tapi sekarang aku pengen tahu aja sih, maksudnya pengen tahu nih kesannya setelah melaksanakan upgrading skill ini gitu kan. Ya, karena kan gini ya Kang Arfan, kita kan untuk pembuatan dari program kerjanya itu sendiri mungkin agak sedikit ngaret. Iya. Ngaret bukan kesalahan dari BEM itu sendiri ya, cuman karena kebingungan dari kita semua terkait konstitusi harus seperti apa dan lain sebagainya, sehingga berimbas daripada kinerja BEM. Dan akhirnya untuk program kerja upgrading skill itu dilaksanakan setelah 3 bulan daripada pelantikan kita. Ya, terus juga alhamdulillah saya sangat mengapresiasi ketua pelaksana, iya, ketua pelaksana dari upgrading skill itu sendiri, termasuk teman-teman BEM yang lainnya ya, karena yang nggak hadir itu cuma berdua, terus yang berduanya itu punya alasan yang memang konkret.
Jadi setidaknya mereka tuh apa ya, mengusahakan untuk hadir Kang Arfan. Bisa kita terima juga ya. Ya, terus juga setelah upgrading skill, karena di dalamnya kan ada FGD ya, Yaps. forum group discussion, terus juga ada pemateri-pemateri yang lainnya. Sedikitnya saya lebih mengenal gitu loh terkait teman-teman BEM, karakternya seperti apa, pemikirannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kayak gitu Kang Arfan. Betul banget. Gitu. Aku juga ngerasain si Kang R ketika waktu itu ikut serta dalam kegiatan upgrading skill gitu ya. Apalagi kalau misalnya FGD Kang Arfan. Nah kalau misalnya FGD kebetulan aku ada halangan gitu kan Kang R. Jadi aku kebetulan gak ikut gitu. Makanya aku pengen nanya gitu. FGD itu ramai banget Kang Arfan. Kita sampai ke apa ya, berdebat terkait yang diutarakan oleh moderator, dan alhamdulillah untuk teman-teman semua hampir dari tiap-tiap kelompok mengutarakan kajian-kajian mereka seperti itu. Jadi saya sedikit tahu lah gitu loh karakter-karakter mereka seperti apa, terus apa yang memang harus saya lakukan kepada mereka, karena kan di enggak setiap anggota BEM itu punya keinginan masing-masing. Betul. Dan tanggung jawab sebagai ketua ya harus mengikuti keinginan-keinginan mereka gitu, tanpa apa ya, melanggar daripada tujuan BEM itu sendiri. Dan mungkin selain dari kegiatan ada FGD ya, mungkin tujuan dari upgrading skill ini untuk apa ya, merekatkan tali silaturahmi juga mungkin ya sama anggota BEM Unsap sendiri, karena kita ketahui gitu ya, anggota BEM Unsap ini dari berbagai fakultas ya Kang R ya? Ya, dari berbagai fakultas, dan alhamdulillah semuanya dari fakultas itu ikut ke BEM. Betul banget. Perwakilan gitu ya, perwakilan dari berbagai fakultasnya. Dan mungkin apa ya, semoga tujuan dan juga harapan mungkin dari kegiatan upgrading skill gitu ya Kang R bisa apa ya, terrealisasikan gitu. Amin. Kita lihat aja deh prospek kedepannya anggota BEM seperti apa dan sebagainya. Oke, karena apa ya, dan alhamdulillah sekali gitu aku juga merasakan Kang R ketika kegiatan upgrading skill kemarin gitu, aku juga apa ya, jadi mengetahui nih anggota BEM ini siapa namanya gitu. Meskipun kita sudah dilantik kan waktu itu, tapi waktu itu belum tahu nama-namanya semua. Ya karena memang kan mahasiswa kita tuh banyak ya Kang Arfan, mahasiswa Unsap maksudnya, sampai menyentuh 6.000, itu banyak sekali. Terus yang dulunya sekolah tinggi sekarang jadi fakultas kan minimal ada apa ya, ada egosentris, terus ada yang disebut dengan masih mempertanyakan kepercayaan sebagai ketua gitu loh, dan lain sebagainya. Jadi apa ya, jadi challenge aja sih buat diri pribadi. Terus juga kan yang dari Vikas di kampus 2, yang jarak ke kampus 1 itu juga jadi apa ya, jadi pembahasan RI. Bagaimana sih teman-teman Vikas biar ikut terus di BEM, terus juga biar kita kenal di kampus 2 itu seperti apa, yang dari kampus 2 kenal yang ke kampus 1 ya seperti apa. Karena memang jaraknya sendiri itu dari kampus 2 ke kampus 1 lumayan jauh. Dan aku juga ngerasain gitu, karena aku di kampus 2, dan ketika kalau misalnya ke kampus 1 ini ya, sebelum mengikuti BEM ini, aku cuman melakukan pembayaran aja. Jadi gitu, aku tuh kurang tahu di kampus 1 ini ada fasilitas apa aja gitu. Jadi tapi setelah sekarang mengikuti BEM Unsap ini, alhamdulillah aku sering ke kampus 1, sering main, dan juga mungkin sering ngobrol-ngobrol langsung bareng mahasiswa-mahasiswi di kampus 1 ini gitu Kang R. Dan juga spill dikit dari kegiatan kemarin gitu ya Kang R. Mungkin selain dari tujuannya mempererat silaturahmi, tapi mungkin sesuai dengan namanya, mengupgrade skill dari anggota BEM Unsap ya Kang R. Semoga aja gitu apapun skill dari anggota BEM Unsap bisa terupgrade gitu ya setelah kegiatan kemarin, seperti itu. Siap. Dan apa ya, ya itu tadi ya pelaksanaannya setelah beberapa bulan dilantik gitu. Ya, terakhir kali sih upgrading skill. Upgrading skill, dan mungkin apa prospek kerja terdekat nih selain dari setelah melakukan kemarin. Kemarin tuh memang ada permintaan terhadap dari rektorat gitu ya. Terus untuk pelaksanaan dari kegiatan Disnatalis itu sendiri, jadi ya kita lagi sibuk untuk mempersiapkan itu. Betul. Terus juga lagi mempersiapkan terkait studi banding. Studi banding bareng universitas lain ya? Ya, adalah ya. Nanti pokoknya di spill dikit gitu ya. Dan juga mungkin tadi prospek kerja terdekat yaitu Disnatalis. Semoga kita juga semua bisa melaksanakannya dengan lancar ya Kang R. Mulai dari prosesnya, mulai dari apapun itu yang harus dipersiapkan, semoga lancar, semoga aman, dan apapun nantinya yang kita harapkan ya bisa terlaksana gitu ya Kang R, terkait dari kegiatan Disnatalis ini gitu. Nah Kang R, apa ya, ngomong-ngomong terkait BEM Unsap ini gitu ya, dan juga
Kang Er sebagai ketuanya, aku pengen tahu nih harapan dari Akang sendiri kepada BEM Unsap ini yang bernamakan Kabinet Purwagala gitu. Harapannya selama 1 tahun kepengurusan nih Kang, apa? Saya berharap terkait BEM ini bisa berguna untuk teman-teman UKM, untuk teman-teman Ormawa ataupun mahasiswa yang lainnya. Jadi bukan hanya ada organisasinya tapi buat apa gitu loh. Nggak berguna dan lain sebagainya. Nah, yang saya harapkan tuh seperti itu. Terus juga yang saya harapkan adalah nanti untuk teman-teman dari mahasiswa yang lainnya biar lebih yuk kita satu komando deh gitu loh. Yang dulunya sekolah tinggi yuk udah sekarang mah udah jadi fakultas ataupun udah jadi universitas, yuk kita gabung, yuk kita satu komando, seperti itu. Istilah Sunda nama silih rojong lah Kang. Kalau misalkan teman-teman Ormawa yang lainnya bikin kegiatan, yuk kita bantu. Ayo pokoknya ya, dihayukan. Karena kita udah jadi satu kesatuan Universitas 11 April. Siap, mantap banget Kang Er. Dan alhamdulillah mungkin ya aku mau ngucapin juga terima kasih nih buat Kang Er udah bisa menyempatkan waktunya nih ngobrol bareng aku gitu ya di BEM Podcast Station ini gitu ya bersama Purwagala Let's Talk gitu ya. Dan semoga mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi gitu nanti di episode selanjutnya. Dan mungkin untuk kesimpulan di podcast kali ini harapannya terhadap BEM Unsap ini semoga berguna dan juga tidak tukcing gitu ya, dibentuk cicing gitu. Dan saya nggak mau BEM ini formalitas doang, saya nggak mau. Nah itu dia. Dan mungkin untuk teman-teman semua sekali lagi aku juga ucapin terima kasih banyak buat Kang Eri sudah meluangkan waktunya dan semoga kegiatan yang dilakukan Kang Eri di luar perkuliahan bisa terjalankan gitu ya, bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman semua gitu ya, dan bagi teman-teman semua tetap ingat gitu ya, tetap terus mendengarkan, tetap harus dan bagi teman-teman semua gitu ya, Arfan ingatkan tetap terus mendengarkan episode selanjutnya dan hanya di mati. Enggak. Oh, salah. Kan kedikatan ya. Kalah closing apa? Oke, dan bagi teman-teman semua jangan lupa untuk terus mendengarkan episode selanjutnya dan hanya di BEM Podcast Station bersama Purwagala Let's Talk. Bye bye. Maaf.